Meski hari Lebaran disarankan untuk tetap di rumah, namun bagi sebagian warga, perayaan dengan pakaian baru dan makanan melimpah dianggap harus ada. Hal inilah yang menyebabkan belakangan pasar-pasar besar di Jakarta diserbu para pengunjung. Reporter Elvaris Kabayo akan menyampaikan suasana di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara itu juga ada di Pasar Klender, Jakarta Timur, ada reporter Yasin Idris. Kita akan terlebih dahulu ke Elvaris Kabayo di Pasar Tanah Abang. Elvariska, apakah kondisi Pasar Tanah Abang hari ini sama ramainya dengan hari-hari sebelumnya seperti kemarin? Maria, 2 hari jelang Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah, di tempat saya mengabarkan ini di Pasar Tanah Abang, tepatnya di kawasan Jati Baru. Ini kami masih melihat adanya keramaian, terutama para penjual, kemudian juga masyarakat yang ingin membeli baju Lebaran. Tadi sejak pukul 9 sebenarnya di sini sudah ada Satpol PP yang sudah berjaga di sini untuk menertibkan para pedagang yang masih menggelar dagangan mereka. Kami melihat tadi juga masih ada sejumlah pedagang yang tetap menggelar dagangan mereka seperti pakaian begitu di sepanjang trotoar di Jati Baru 1 dan juga di Jalan Jati Baru 2. Kemudian juga terlihat di kawasan Jati Baru yang sedikit masuk ke dalam. Tadi ini juga terdapat para penjual pakaian yang tetap ingin menggelar dagangan mereka di sini. Tadi juga sempat Maria dan juga pemirsa kami memantau bahwa ada semacam negosiasi antara para penjual dengan para petugas Satpol PP, di mana para penjual ini mengatakan ataupun meminta Satpol PP untuk mengizinkan mereka berjualan selama 2 hari jelang Lebaran ini, karena mereka menyebut bahwa ini adalah masalah perut, di mana ini mereka menyebutkan mereka sudah dilarang berdagang untuk 2 minggu, mereka memiliki kebutuhan sehari-hari juga untuk kebutuhan di rumah. Mereka menyebutkan mereka membutuhkan berjualan pada hari ini kemudian juga besok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun nampaknya ini tadi negosiasi pun berlangsung alot juga itu, di mana tadi beberapa saat yang lalu ini kami melihat Satpol PP yang sejak tadi pagi ini sudah menghimbau para pedagang ini untuk tidak berjualan begitu. Namun tadi jika masih ada yang berjualan, terutama yang berada di trotoar Jati Baru 1 kemudian juga Jati Baru 2, ini langsung ditindak oleh petugas Satpol PP, di mana tadi ada sejumlah properti dagangan, kemudian juga ada sejumlah barang dagangan yang terpaksa harus disita oleh pihak Satpol PP. Kemudian untuk pengamanan hari ini dari pihak Satuan Polisi Pamung Praja ini menurunkan 150 personil sama dengan hari sebelumnya untuk mengamankan dan juga untuk menghimbau masyarakat ataupun para pedagang yang di sini untuk tidak menggelar dagangannya. Meskipun begitu juga terlihat masyarakat yang datang ke kawasan Tanah Abang ini untuk membeli baju Lebaran. Nah, meskipun toko di sini tutup, ini yang menjadi menarik adalah ini masyarakat meskipun toko di sini tutup, mereka tetap menunggu hingga toko ini buka, karena memang ini sepertinya para pedagang ini juga ada yang menjual secara sembunyi-sembunyi begitu. Jika para petugas tidak lagi berjaga di sekitar tempat mereka membuka toko mereka, namun jika petugas nanti berada di toko mereka lagi, ini mereka akan menutup kembali toko mereka. Jadi ini memang kesadaran warga, kemudian juga masyarakat, kesadaran para pedagang, kemudian juga masyarakat yang datang untuk membeli baju Lebaran, ini nampaknya memang kurang, meskipun memang mereka ini menggunakan masker dan juga alat pengaman lainnya. Namun ini memang suasananya di sini cukup ramai dan mereka tentunya ini ada yang berdesak-desakan begitu. Ini juga menjadi catatan bahwa bagi kita semua, karena untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini tentunya ada partisipasi dari masyarakat dan juga warga. Terutama kita lihat di sini juga masih banyak masyarakat yang datang ke sini yang sepertinya mereka ini nampaknya harus memiliki baju Lebaran untuk dipakai nanti pada 1 Syawal 1441 Hijriah. Sementara demikian, Dita, kami kembalikan kepada Anda. Baik, Elvariska, jika Anda lihat sejak tadi bahwa para petugas Satpol PP berusaha untuk menjaga para penjual yang akan berdagang, namun kemudian ini pastinya menimbulkan tumpukan masyarakat di sana. Kemudian apakah ada upaya dari petugas untuk meminta para masyarakat untuk kembali ke rumah, ataukah mungkin untuk setidaknya tidak berkerumun di tempat tersebut, Elvariska?
Ya, Maria, untuk selama masih ada petugas polisi, Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di sini, kemudian tadi juga dibantu juga oleh personil TNI dan juga Polri di sini. Ini memang ada himbauan bagi warga untuk tidak berkerumun. Kemudian juga himbauan juga bagi para pedagang untuk tidak membuka tokonya. Namun lagi-lagi ini sepertinya semakin siang kami lihat juga masih ada masyarakat yang berdatangan karena ini situasinya ataupun lokasinya ini juga berdekatan dengan stasiun Tanah Abang sendiri. Jadi ini kami melihat juga bahwa sejak tadi hingga saat ini juga masih banyak warga yang berdatangan yang keluar dari stasiun dan langsung menuju ke tempat kios-kios di belakang saya ini, kios-kios di tempat di mana adanya penjual pakaian begitu. Namun jika kami lihat saat ini, jika kios ini tidak buka, ini nampaknya warga hanya ataupun masyarakat yang ingin membeli baju lebaran ini nampaknya menunggu di sekitar trotoar di Jalan Jati Baru 1 dan Jati Baru 2 ini. Maria. Baik, terima kasih Alfariska Bayu dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan kita akan melihat seperti apa kondisi di Pasar Klender, Jakarta Timur. Yasin Idris, silahkan. Ya, sama sekali tidak ada suasana penerapan PSBB sejak kami awal datang segini sekitar pukul 8:30 pagi tadi untuk memasuki Pasar Klender di Jakarta Timur ini. Antrian mobil sudah mulai ada, baik itu kendaraan pribadi, kemudian angkot, bahkan sepeda motor yang sangat ramai sekali. Nah, sepeda motor ini bahkan tidak ada sama sekali yang berboncengan maksud saya tidak ada penerapan PSBB dikarenakan tiap motor ini berboncengan, tidak hanya berdua tapi bahkan sampai dengan 4 orang. Baik suami, istri, kemudian mengajak 2 anaknya, anak-anak kecil. Tentu sangat ironis sekali melihat suasana pagi ini sampai dengan siang hari ini. Bahkan sekarang pun semakin siang kami memantau antusiasme masyarakat warga yang ingin berbelanja semakin banyak. Hal ini terlihat dari area parkiran yang saat ini sudah penuh. Bahkan beberapa dari mereka juga harus parkir jauh dari lokasi ini untuk bisa masuk ke lokasi tempat belanja yang ada di sini. Nah, jika saya ceritakan tadi di sepanjang jalan, di pinggir jalan itu adalah tempat penjualan sembako, baik itu daging, kemudian kebutuhan untuk lebaran seperti ayam dan juga kebutuhan seperti ketupat. Namun di sana kalau kita ketahui sesuai dengan aturan PSBB maka diperbolehkan karena itu merupakan kebutuhan makanan ataupun kebutuhan pokok. Namun jika kita sudah masuk ke gedung di Pasar Klender ini, nampak seperti hari-hari biasa, di mana di lantai 2 di tempat saya tadi sempat mengambil gambar, di sana ada tempat penjualan pakaian, penjualan tas, kemudian alat-alat sholat, semuanya sangat ramai sekali. Bahkan lorong yang hanya sekitar lebarnya 1 meter sangat sulit sekali untuk kita berjalan. Antara satu orang dengan satu orang ini jaraknya hanya sekitar 30 cm. Jadi sangat sulit sekali di sini untuk menerapkan yang namanya physical distancing sekitar 1 sampai dengan 2 meter. Tidak hanya itu, bahkan di sini pun ada salah satu grup angklung yang sampai saat ini sejak pagi tadi terus memainkan alunan musik untuk menghibur sekaligus untuk mencari nafkah dengan dapat dikatakan mengamen di Pasar Klender ini. Tentu jika kami pantau jauh sekali dengan penerapan PSBB. Nah, bedanya jika dibandingkan dengan di Pasar Tanah Abang yang tadi rekan saya Alfariska sampaikan, di sana ada pengawasan dari tim Satpol PP, namun di sini tidak ada sama sekali, hanya ada beberapa pihak pengamanan dari Pasar Klender, baik itu Satpam, kemudian beberapa petugas lainnya yang memantau, namun mereka tidak bisa mengendalikan secara satu persatu tiap orang yang masuk ke dalam. Bahkan ada juga yang tidak menggunakan masker, ada yang menggunakan masker. Nah, aturannya apabila ingin masuk ke Pasar Klender ini mereka harus menggunakan masker, namun pada realitasnya hal itu tidak dapat diterapkan satu persatu dikarenakan minimnya tim pengamanan yang ada di sini, sehingga banyak masyarakat pun yang tidak menggunakan masker. Tentunya beberapa dari mereka juga menyebutkan mereka sudah bosan berada di rumah, sehingga saat ini untuk menghadapi ataupun untuk mengikuti merayakan Lebaran mereka pun ingin ikut berbelanja, baik itu pakaian, kemudian berbelanja sandal, peralatan sholat, sehingga membuat mereka terus berbelanja sampai dengan siang hari ini. Kemudian untuk sembako sendiri kami memantau juga sangat padat sekali, tidak bisa diterapkan PSBB yang ada di sini dikarenakan banyaknya masyarakat yang ingin berburu untuk bahan makanan untuk merayakan Lebaran yang ada di sini, Dita. Terima kasih Yasin Idris melaporkan langsung dari Pasar Klender, Jakarta Timur, dan sebelumnya juga ada Alfariska Bayu dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan berbagai informasi penting lainnya, tetaplah bersama kami di Kabar Khusus.